Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 12.1. Di sini kami akan membahas tentang perubahan program sosial yang ada di terjadi lingkungan masyarakat sekitar. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Pertama-tama saya Tio Andika Kalbario. Saya Saputra Yapedai. Saya Marta Rati. Saya Melisa Buni. Saya Dinda Hadiza. Saya Maria Septiana Maca. Baik, di sini kami sudah berada di rumah Pak. Siapa namanya Pak? Pak Andi Tersita. Nah, baik, kita sudah bersama dengan Pak Andi Tersita sebagai salah satu masyarakat yang berasal dari Desa Aspandan. Beliau ini merupakan masyarakat yang sudah lama mendiami. Mungkin narasumber kita pada hari ini tahu mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat kita. Jadi Pak, apa saja perubahan-perubahan budaya atau adat yang sudah mulai ditinggalkan generasi sekarang? Baik, terima kasih kepada adik-adik dari SMA Negeri 1 Kecamatan Batangupan yang ingin mengetahui wawasan tentang adat dan budaya yang berada terkhusus di Papua Sulu, yang berada juga di Kecamatan Batangupan, khusus di Desa Aspandan. Adapun perubahan-perubahan budaya atau adat apa saja yang sudah mulai tinggalkan generasi cukup banyak. Kalau kita klarifikasi satu persatu itu tidak cukup, tapi kita ambil intinya saja. Yang pertama yaitu budaya-budaya yang sudah banyak ditinggalkan di acara ada istiadat. Yang pertama, orang yang hamil hingga dia melahirkan, itu ada beberapa adat dengan bisa tersusun, dan sekarang sudah jarang kita temukan lagi adat budaya yang seperti itu, yang cuma ada ringkasan budaya adat saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ada istiadat tentang budaya perkawinan. Dahulu sebelum mulai acara perkawinan itu sudah ada tahapan-tahapan adat sehingga bisa langsung ke pelaminan. Tapi sekarang tahapan-tahapan itu sudah mulai hilang. Saya rasa itulah perubahan-perubahan yang signifikan yang sudah mulai tidak terlihat lagi. Baik, di antara yang Bapak yang telah jelaskan, mungkin ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap perubahan budaya dari masa ke masa. Kalau boleh tahu, faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap perubahan budaya yang Bapak sampaikan? Kalau faktor cukup banyak. Kalau yang paling berpengaruh daripada semua budaya-budaya yang telah dilaksanakan dan tertinggal itu cukup banyak. Yang pertama, kalau dulu anak-anak atau orang dewasa sudah kenal yang namanya dengan budaya soal perkawinan. Yang terkenal itu adat perkawinan, karena adat itu sakral, punya beberapa tahapan. Kalau dulu sebelum mau kawin itu calon mempelai perempuan tidak boleh keluar dari rumah selama 1 minggu. Tapi sekarang calon perempuan belum sempat mau ke pelaminan udah pakai motor jalan sana jalan sini. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor yang sangat pengaruh juga, karena yang kuat mengandung adat budaya itu banyak sih yang lain, cuman yang cukup kelihatan sekali yaitu pada saat orang hamil itu sangat terlihat. Kalau dahulu kalau orang hamil, apabila hamil muda itu 1 bulan dan 2 bulan tidak boleh berjalan dan keluar rumah, jadi ada sakralnya. Tapi sekarang hamil muda sudah bisa berjalan pakai motor ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Itu sangat sekali berpengaruh.
pandangan Pak Andi, apa penyebab berkurangnya pelestarian adat di masyarakat modern sekarang? Penyebab berkurangnya pelestarian adat modern sekarang di masyarakat modern sekarang itu sangat tinggi penyebabnya. Kalau kita pelajari satu persatu, bab per bab, itu tidak akan selesai penyebabnya. Tapi kita kembali ke intinya bahwa pelestarian adat ini merupakan suatu pengenalan budaya dari zaman ke zaman, dari zaman nenek moyang kita, yang mana adat ini tidak bisa ditinggalkan. Seperti contoh, kalau dulu kalau misalnya ada orang kelahi, kita tidak bisa diputuskan dengan suatu bicara musyawarah mufakat, maka akan diadakan sabung ayam. Itu yang terutama terlebih dahulu pada zaman dahulu, dan itu merupakan adat sakral. Kalau sekarang itu sudah tidak ada lagi, adapun beberapa bagian yang diambil daripada adat-adat sekarang, karena yang tertumpu sekarang untuk pelestarian adat di masyarakat modern itu udah banyak canggih. Mengapa saya bilang canggih? Kalau dulu buat tato itu menggunakan alat tradisional yang merupakan 6 buah jarum, 1 tinta, 1 pemukul. Itu untuk buat tato itu tradisional. Kalau sekarang kalau buat tato itu sudah pakai mesin. Itu yang pertama berpengaruh ke masyarakat modern sekarang. Dan tato itu bukan tato sembarangan. Kalau tato adat itu ada nama. Jika satu tato tertempel di tubuh, itu ada istilah, ada silsilah, ada makna. Kalau sekarang tato yang tertempel di tubuh, dan karena zaman modern itu menggunakan mesin, itu tidak ada arti dan makna. Walaupun menjurus dan maksudnya menjurus ke adat, tapi tidak ada arti makna yang ada tertanam di tato tersebut. Karena mengapa? Yang namanya tato adat itu mempunyai sakral. Sebelum bertato, saya tahu kalau adat Iban karena saya pernah mengikuti penato Iban cewek yang dari Sungai Uti, itu di Kucing. Itu sebelum nato dia punya beberapa macam, kalau orang bilang kalau Iban itu pedarah. Jadi alat tatonya dia baca-baca dengan mantra adat dia, baru dia boleh nato seseorang. Jadi kalau barang itu belum dibacanya, dia tidak mau nato seorang. Sedangkan di zaman masyarakat modern sekarang, kalau mau tato tinggal datang bayar 1 juta, tempel, laser, cap, bisa keluar. Itu yang saya rasa untuk pelestarian adat di masyarakat modern sekarang cukup berubah. Baik, terima kasih kepada Bapak Andi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan berupa informasi mengenai perubahan budaya dan adat di daerah sekitar lingkungan masyarakat kita, terutama di Desa Pandan. Mungkin apa yang telah disampaikan oleh Bapak hari ini dapat memberikan edukasi dan dapat menambahkan ilmu kita mengenai tentang budaya dan adat di sekitar lingkungan kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 5 dari kelas 12.1 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Tersita sebagai narasumber kami pada hari ini. Semoga apa yang Bapak telah sampaikan dapat mengedukasi kita semuanya. Sampai jumpa. Dadah.